Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita menyajikan informasi berkaitan dengan alur dari pendaftaran KIP kuliah hingga statusnya ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Alur ini adalah gambaran besar urut-urutan dari sebelum pendaftaran, kemudian bagaimana tahapan selanjutnya, proses seleksi sampai dengan kalian ditetapkan kampus sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Kita selalu menekankan pentingnya mendaftar dengan alur yang benar, utamanya untuk jalur seleksi SNBP dan SNBT. Kuota KIP kuliah terbatas. Kalau kalian tidak mendaftar dengan alur yang benar, tentu berpotensi kalian tidak akan dipanggil dalam proses seleksi KIP kuliah karena tidak muncul di database kampus masing-masing. Makanya nanti perlu dicermati step by step video-video kita yang nanti akan menyikapi persoalan-persoalan ketika pendaftaran KIP kuliah dimulai. Nah, berkaitan hal teknis misalnya pendaftaran KIP kuliah seperti apa, tutorialnya nanti akan kita share di video terpisah. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kalau kita bicara KIP kuliah tentu tidak terpisahkan dari jalur seleksi SNBP dan SNBT. Sementara pintu masuk untuk mendaftar di SNBP dan SNBT, teman-teman harus punya akun SNPMB. Kita tahu bahwa pendaftaran akun SNPMB sudah dibuka mulai dari tanggal 13 Januari dan nanti berakhir di tanggal 27 Maret 2025. Silahkan bikin akun. Ketika nanti teman-teman sudah punya akun baru bisa mendaftar di SNBP dan SNBT. Kita ingatkan juga, pendaftaran akun saat ini berlaku untuk semua ya, termasuk yang sudah pernah punya akun di tahun 2024 untuk lulusan 24 dan lulusan 23, kalian wajib bikin akun baru. Segera bikin akun agar ketahuan ketika gagal mendaftar penyebabnya seperti apa dan bisa segera dicari solusinya. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau daftarnya tunggu nanti-nanti, kemudian ada kesalahan, nggak kedeteksi, baru kedeteksi di akhir-akhir, kalian coba perbaiki, nggak nutut waktunya, tentu itu akan menjadi masalah bagi kalian dalam proses pendaftaran SNBP dan SNBT. Makanya segera bikin akun. Kalau gagal upload foto dan lain sebagainya, ada kendala kecil-kecil ya sabar. Ini tentu masih berbagi servernya dengan pendaftar lain, baru masuk hari kedua pendaftaran akun SNPMB. Jadi sedikit bersabar ketika kendalanya berkaitan dengan server yang mungkin terlalu full. Kita juga perlu tekankan teman-teman, kalau ada yang berminat daftar di Mandiri PTN tapi tidak berminat daftar di SNBT, perlu saya tekankan dari tahun ke tahun Mandiri PTN cenderung menggunakan skor UTBK. Kalau kalian nggak punya skor UTBK, nggak ikut SNBT ya tentu akan memperkecil peluang kalian keterima baik itu di SNBT maupun di jalur seleksi Mandiri PTN yang kalian tuju. Makanya kita sarankan teman-teman yang rencana mau daftar di jalur Mandiri PTN, ikutlah SNBT untuk memperbesar peluang kalian bisa keterima di 2025. Kalau sudah punya akun ya teman-teman, tentu kita akan nunggu tahapan pendaftaran KIP kuliah. Pendaftaran dilakukan secara mandiri di websitenya KIP kuliah kemdikbud.go.id. Kalau merujuk pada tahun kemarin pendaftaran dibuka 1 hari sebelum pendaftaran SNBP, artinya harusnya tahun ini pada tanggal 3 Februari 2025 pendaftaran harusnya bisa diakses. Merunut pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya itu pendaftaran KIP kuliah dibuka 1 hari lebih awal untuk jalur SNBP maupun SNBT, kemudian ditutup 1 hari lebih awal baik itu di SNBP maupun di SNBT. Jadi prediksi pendaftaran KIP kuliah di SNBP itu dari tanggal 3 sampai dengan 17 Februari. Sementara pendaftaran SNBP itu tanggal 4 sampai 18 Februari. Kalau kalian daftar KIP kuliahnya tanggal 18 Februari, kalau merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maka kalian tidak akan terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah ketika baru mendaftar di 18 Februari. Makanya cepat-cepat dipersiapkan berkas-berkasnya nanti tanggal 3 Februari atau mungkin kalau sudah rilis lebih awal bisa segera
bikin akun KIP Kuliah, mendaftar, mengisi data-datanya, menyelesaikan sampai dengan menu seleksi, bisa pilih SNBP, SNBT, dan seterusnya. Untuk pendaftaran KIP Kuliah sendiri kita bagi menjadi dua. Kalau akun SNPMB semua angkatan wajib bikin baru, tetapi kalau KIP Kuliah ini tidak wajib bikin baru atau bahkan tidak bikin baru untuk yang sudah punya akun di tahun sebelumnya. Saya ulangi, untuk KIP Kuliah gap year yang sudah punya akun KIP Kuliah, nanti pendaftarannya tinggal login dengan nomor pendaftaran dan kode akses yang didapatkan pada tahun sebelumnya, kemudian login, diarahkan pembaharuan akun, kemudian login kembali dengan akun yang sudah diperbarui, mengisi dari nol. Semua kosong, semua isiannya diisi dari nol semua, diperbarui, pas fotonya baru semua, kemudian SKTM-nya baru, dan isian-isian lainnya semua wajib diupdate kembali. Sedangkan teman-teman yang belum pernah punya akun, baik itu lulusan 23, 24 maupun 25, ya tentu bikin akun baru di websitenya kipkuliah.kemdikbud.go.id. Bukan di desa, bukan di kelurahan, bukan di dinas sosial. Kalian ke desa, ke dinas sosial itu hanya minta SKTM, surat keterangan penghasilan orang tua, atau mendaftar DTKS. Jadi bedakan mendaftar DTKS dan mendaftar KIP Kuliah. Bahkan pendaftaran KIP Kuliah ini tidak perlu sepengetahuan sekolah, bisa bikin sendiri-sendiri. Kalau diajak bikin bareng-bareng satu sekolah boleh, tapi tidak wajib gitu ya. Kalau kalian bisa bikin sendiri ya silahkan bikin sendiri gitu. Jadi tahap pertama mendaftar, mengisi isian dari biodata sampai dengan menu seleksi. Nanti menu seleksi ada pilihan SNBP, SNBT, Mandiri PTN, Mandiri PTS. Oh, saya eligible SNBP. Di bagian menu seleksi klik SNBP, tersinkron dengan websitenya SNBP, nanti ditandai pelamar KIP Kuliah. Ketika keterima daftar ulang, oh dicek, oh ini sudah sinkronisasi KIP Kuliah ke SNBP, dipanggil ikut seleksi. Sebaliknya ketika kalian misalnya nggak daftar di websitenya KIP Kuliah, klik SNBP di bagian menu seleksi, kalian cuman mendaftar di websitenya SNBP saja, kemudian ketika keterima daftar ulang, dicek, oh nama kamu tidak terdaftar sebagai pelamar KIP Kuliah, ya udah nggak usah dipanggil ikut seleksi. Jadi ada konsekuensi ketika teman-teman tidak mendaftar dengan alur yang benar gitu ya. Nggak bisa kemudian setelah keterima disodorkan kartu KIP-nya, minta KIP Kuliah, belum tentu bisa. Kenapa kok belum tentu bisa? Karena kuota KIP Kuliah di banyak PTN pada tahun kemarin serba kurang. Masih banyak PTN yang serba kekurangan kuota KIP Kuliah. Kecuali PTN-PTN besar kayak UI, ITB, UGM, UNER, ITS, katakanlah seperti itu, Undip, itu masih berpotensi menerima pendaftar-pendaftar yang keterima di SNBP dan SNBT tetapi tidak tahu alur pendaftaran yang benar. Nah, kalau misalnya kayak kampus-kampus yang kuotanya serba kurang, misalnya Universitas Negeri Lampung atau mungkin UPI, itu potensinya sangat susah ya ketika kalian keliru alur pendaftarannya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, tidak ada cerita kalian lolos KIP Kuliah kemudian nggak lolos SNBP, nggak lolos SNBT atau nggak keterima di PTN manapun. Kan banyak yang bertanya, Kak gimana kalau KIP Kuliahnya lolos tapi nggak lolos SNBP-nya? Cerita dari mana? Wong KIP Kuliah itu baru diseleksi ketika kalian lolos SNBP, kalian lolos SNBT, kalian lolos jalur mandiri PTN, jalur mandiri PTS. Jadi penentuan kalian lolos KIP Kuliah tidaknya itu setelah kalian keterima di perguruan tinggi masing-masing, bukan sebaliknya. Oh, daftar KIP Kuliah lolos kemudian cari kampus, tidak seperti itu ya. Makanya harus bisa keterima. Persoalan yang paling besar terjadi di antara pelamar KIP Kuliah ialah susah keterima SNBP, tidak bisa dapat skor tinggi di SNBT sehingga nggak keterima juga. Mandiri PTN tidak banyak kampus yang buka, kemudian di Mandiri PTS kuotanya kecil,
bahkan sebagian pakai jalur orang dalam. Makanya kalian itu ketika sudah mendaftar KIP kuliah dengan alur yang benar, sudah tahu, sudah paham betul pendaftaran, syarat, dan lain sebagainya, target kalian adalah bagaimana bisa keterima di SNBP, di SNBT. Oh, SNBP itu kaflingnya orang-orang yang sekolah di tempat-tempat favorit, sekolah favorit. Oh, berarti saya harus realistis. Atau mungkin kalian harus pelajari strategi keterima SNBP. Oh, mengikuti jejak alumni saya keterima di PTN mana, di jurusan mana. Ketika kalian pakai strategi yang benar, ya bisa keterima di SNBP. Oh, kalau SNBP ini jalur yang sangat susah untuk saya. Oh, berarti mulai bulan Januari ini saya harus belajar SNBT. Nah, sampai dengan nanti tes SNBT gitu. Jadi harus punya strategi, teman-teman. Nggak hanya asal, oh saya daftar KIP kuliah sudah keren, selesai gitu. Nggak ada ceritanya. Nggak keterima SNBP, nggak keterima SNBT, nggak keterima Mandiri PTN, nggak keterima Mandiri PTS. Ya nggak guna kalian bangga-banggain kartu KIP kalian. Katanya yang punya KIP otomatis lolos seleksi KIP kuliahnya. Ya tunggu dulu, kalian harus keterima dulu di SNBP dan SNBT, kan seperti itu. Kita tekankan berkali-kali bahwa lolos seleksi SNBP, SNBT, Mandiri PTN, Mandiri PTS ini penting. Kita kasih catatan ya, di Mandiri PTN ini tidak semua PTN bakal buka. Kita biasanya bikin video khusus nanti ketika pendaftaran jalur Mandiri sudah dibuka, kita akan list PTN-PTN mana saja yang bisa pakai KIP kuliah, PTN-PTN mana saja yang kemungkinan tidak bisa KIP kuliah. Kemudian di Mandiri PTS gimana? KIP kuliah di PTS 1 kuotanya lebih sedikit. Kedua, untuk jadwal pendaftaran, kemudian proses seleksi itu mengikuti masing-masing PTS. Sehingga kalau berminat kuliah atau dapat KIP kuliah di PTS, kita sarankan teman-teman harus cari informasinya di masing-masing PTS. Kalian harus tanya ke kampusnya gimana ini gitu ya. Dan UT juga ada ya, Universitas Terbuka juga ada KIP kuliahnya. Caranya daftar seperti apa ya? Tadi seperti PTS, tanya ke UT cabang masing-masing jurusan apa yang bisa, kemudian kapan pendaftarannya di mana, gitu ya, di web mana, gitu ya. Tanya. Nah, setelah mengikuti seleksi, untung kalian bisa lolos. Nanti tahap selanjutnya daftar ulang toh, gitu ya. Jadi harus daftar ulang. Jika kalian keterima di SNBP atau SNBT atau jalur Mandiri PTN, itu punya potensi ketika daftar ulang gratis UKT semester 1. Nggak perlu bayar dulu sampai dengan nunggu status KIP kuliahnya keluar. Tetapi berdasarkan pengalaman 2 tahun terakhir, beberapa politeknik negeri itu atau beberapa universitas itu diwajibkan bayar UKT dulu. Ketika diminta bayar UKT dulu, ya harus bayar UKT dulu. Makanya kita tekankan di video sebelumnya, kita mengingatkan berkaitan dengan pengisian penghasilan ayah dan penghasilan ibu di akun SNPMB karena berpotensi dijadikan referensi untuk penentuan UKT. Nah, beberapa politeknik negeri itu minta bayar dulu UKT-nya semester 1 saat daftar ulang, atau beberapa universitas juga ada. Tujuannya apa? Agar ketika nanti tidak keterima KIP kuliahnya, tetap kuliah di kampus tersebut. Kampus-kampus yang biasanya menerapkan kebijakan ini biasanya kuota KIP kuliahnya sedikit gitu ya, PTN-PTN yang kuotanya berpotensi harus menyatakan banyak pelamar KIP kuliah tidak lolos, seperti itu ya. Setelah daftar ulang baru nanti dipanggil seleksi KIP kuliah. Tadi saya sampaikan bahwa untuk SNBP dan SNBT yang bakal dipanggil untuk proses seleksi adalah yang mendaftar dengan alur yang benar. Kalau alurnya nggak benar, ya nggak dipanggil untuk proses seleksi gitu ya. Makanya urut-urutannya tadi diingat bahwa bikin akun SNPMB, daftar di website KIP kuliah, daftar SNBP atau SNBT. Sebelum daftar SNBP, SNBT, di bagian website KIP kuliah, di bagian seleksi, kalian harus daftarkan, kalian daftar SNBP atau SNBT. Kalau sudah tersinkron, baru daftar di websitenya SNBP atau SNBT. Kalau belum tersinkron, ya ditunggu dulu 1-2 hari. Oke, clear, daftar di websitenya SNBP, SNBT. Itu tadi alurnya. Biar di website
SNBP itu kalian datanya KIP kuliah gitu. Nah, seleksi KIP kuliah itu variatif ya, ada yang hanya seleksi berkas saja, ada yang ada wawancaranya, ada juga yang ada surveinya. Ada yang wawancara sama survei secara online. Survei secara online gimana ya? Video call kemudian diminta mengitari rumahnya dan lain sebagainya, nunjukkan ruang tamu, nunjukkan kamar, nunjukkan dapur, kamar mandi dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Apakah yang punya KIP aktif di kelas 3 apakah otomatis dapat KIP kuliah? Kita lihat saja kebijakan yang nanti dirilis oleh Puslapdi Kementerian Pendidikan karena belum ada keputusan resmi yang dirilis. Kita tunggu aja. Kita doakan semoga bisa otomatis ketika sudah daftar ulang maka sudah keterima KIP kuliahnya. Semoga seperti itu. Nanti kalau sudah diseleksi kemudian dinyatakan sebagai calon penerima yang layak, maka kampus akan melakukan penetapan mahasiswa penerima KIP kuliah. Di websitenya KIP kuliah nanti akan ada menu penetapan. Di samping itu nanti akan keluar SK KIP kuliah yang dikeluarkan oleh rektor. Nah, hasil keputusan KIP kuliah ini ya berkaitan dengan seleksinya tadi itu bergantung pada kuota masing-masing kampus. Ada kampus yang kuotanya banyak, pelamarnya sedikit kayak UGM, kayak Undip, kayak UNER, kayak UI gitu ya. Ya bisa otomatis semua pendaftarnya lolos semua. Ada juga yang kampus pelamarnya kebanyakan kuotanya lebih sedikit gitu ya, kayak UNESA, kayak Universitas Negeri Lampung, kayak Syah Kuala gitu dan lain sebagainya. Sehingga tentu apakah DTKS nanti penting atau tidak itu bergantung pada pelamarnya banyak atau sedikit gitu ya. Apakah dengan SKTM bisa lolos atau tidak lah itu nanti bergantung pada pelamarnya. Setelah ditetapkan sudah ada SK, nanti dibuatkan buku rekening KIP kuliah. Jadi beda ya rekening KIP dan rekening KIP kuliah. Nanti semua penerima KIP kuliah yang sudah ditetapkan akan dibuatkan buku rekening baru oleh kampus. Kalian nanti diminta mengumpulkan biasanya fotokopi KKKTP aja untuk pembuatan buku rekening. Nanti dibagikan buku rekeningnya secara kolektif oleh kampus dan bank. Setelah buku tabungan dibagikan, tinggal menunggu pencairan bantuan biaya hidup yang pertama. Lalu kalian diminta mempertanggungjawabkan berkaitan dengan beasiswa yang kalian terima. Salah satu outputnya harus bisa memenuhi IPK atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan kampus. Seperti ikut PKM atau kegiatan-kegiatan lain, Ormawa, dan lain sebagainya. Itu gambaran umumnya. Ya, kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir pasti bingung, tapi harusnya paham gitu ya. Semoga alur urut-urutan besar ini bisa teman-teman pahami dan bisa keterima KIP kuliah di 2025.